Kalian tahu meme tentang inner child kalian? Bagian dari diri kalian yang suka bermain, kadang terluka, yang katanya menentukan reaksi kalian saat dewasa. Atau bagaimana kalau kalian bercanda tentang kepleset Freudian setelah mengatakan sesuatu yang tidak kalian sengaja. Tapi mungkin, hanya mungkin, kalian diam-diam memang ingin mengatakannya. Frasa-frasa ini begitu melekat dalam budaya kita, sampai-sampai sudah jadi klise. Kita menggunakannya untuk menjelajahi lanskap pikiran kita yang aneh, dan seringkali bertentangan. Tapi pernahkah kalian berhenti sejenak untuk memikirkan dari mana semua itu berasal? Bagaimana jika saya memberitahu kalian bahwa konsep-konsep ini, dan banyak lainnya yang membentuk cara kalian berpikir tentang diri sendiri, tidak akan ada tanpa karya satu orang yang sangat kontroversial ini. Bahkan, seluruh pemahaman kalian tentang pikiran kalian sendiri akan sangat berbeda. Gagasan bahwa ada kedalaman tersembunyi dalam kepribadian kalian, arus tak terlihat yang bergerak di bawah permukaan pikiran sehari-hari kalian, adalah penemuan yang relatif modern. Sebelum perubahan besar ini, pikiran seringkali dianggap sebagai mesin yang jauh lebih sederhana. Apa yang kalian lihat adalah apa yang kalian dapatkan. Tidak ada alam bawah sadari untuk disalahkan atas mimpi-mimpi aneh kalian, tidak ada ego untuk diatur, dan tidak ada inner child untuk disembuhkan. Dunia batin yang kaya, kompleks, dan kadang berantakan yang sekarang kita anggap biasa, selama sebagian besar sejarah, adalah wilayah yang belum terjamah. Pikirkan tentang industri kesehatan bernilai miliaran dolar, ledakan terapi bicara, pembinaan hidup, dan buku-buku swadaya yang semuanya menjanjikan untuk membantu kalian menemukan diri sejati kalian. Ini adalah pasar yang telah tumbuh secara eksponensial, didorong oleh keinginan kolektif kita untuk memahami mengapa di balik perasaan dan tindakan kita. Seluruh fenomena budaya ini, pencarian pengetahuan diri ini, bertumpu pada fondasi yang diletakkan oleh teori berani satu orang, bahwa kita bukanlah penguasa di rumah kita sendiri. Bahwa pikiran sadar, bagian dari diri kalian yang mendengarkan suara saya saat ini, hanyalah puncak gunung es. Ide-idenya telah diperdebatkan, dibantah, dan dipertahankan selama lebih dari 1 abad. Mereka dituduh tidak ilmiah, misoginis, dan aneh. Namun, mereka menolak untuk menghilang. Mengapa? Karena mereka meresap ke dalam air yang kita arungi. Mereka telah membentuk karakter dalam film-film favorit kita, strategi yang digunakan oleh pengiklan untuk menjual kita segala sesuatu, mulai dari mobil hingga parfum, dan bahasa fundamental yang kita gunakan untuk berbicara tentang emosi dan hubungan kita sendiri. Entah kalian melihatnya sebagai seorang jenius atau penipu, hantunya menghantui dunia modern kita. Teori-teorinya membangun kerangka kerja yang begitu kuat sehingga bahkan kritikus terbesarnya pun seringkali terpaksa mendefinisikan ide-ide mereka sendiri yang bertentangan dengannya. Jadi, siapa orang ini? Dan bagaimana konsep-konsep radikalnya tentang pikiran bawah sadar yang tersembunyi begitu mendominasi budaya kita, sampai-sampai kita tidak bisa membayangkan dunia kita tanpanya. Bersiaplah untuk melihat pemahaman kalian tentang diri sendiri terbalik. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, Freud. Pria dengan cerutu yang menyalahkan segalanya pada ibu kalian? Ya, 85% dari teori spesifiknya telah dibantah oleh ilmu pengetahuan modern. Tapi satu idenya yang besar, mengubah segalanya selamanya. Sebelum Freud, studi tentang pikiran sebagian besar adalah studi tentang hal-hal yang dapat diamati. Psikologi berfokus pada apa yang bisa kita lihat dan ukur, tindakan, reaksi, perilaku. Dunia batin pikiran, perasaan dan motivasi. Itu dianggap sebagai kotak hitam, hantu dalam mesin, domain para penyair dan filsuf, bukan ilmu pengetahuan serius. Jika kalian tidak bisa melihatnya, kalian tidak bisa mempelajarinya. Gagasan yang berlaku adalah bahwa kita adalah makhluk rasional, dan perilaku kita adalah hasil langsung dari pilihan sadar dan rangsangan lingkungan. Itu adalah gambaran yang sederhana, bersih, tetapi pada akhirnya tidak lengkap tentang apa artinya menjadi manusia. Kemudian Freud mengemukakan ide besarnya yang revolusioner, dan pada saat itu, skandal. Dia mengemukakan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita. Dia adalah orang pertama yang secara sistematis memetakan alam bawah sadar. Analogi paling terkenalnya, gunung es, dengan sempurna menangkap hal ini. Puncak kecil yang mengambang di atas air, itu adalah pikiran sadar kita. Itu adalah segala sesuatu yang kita sadari pada saat tertentu. Kata-kata yang saya ucapkan, pikiran yang kalian miliki, keputusan yang kalian buat untuk menonton video ini.
Itu adalah bagian logis, rasional dari diri kita yang kita identifikasi. Tetapi kekuatan sebenarnya, 90% yang sangat besar dan tersembunyi, terletak di bawah permukaan. Inilah alam bawah sadar. Ini bukan hanya unit penyimpanan pasif untuk kenangan lama. Freud membayangkannya sebagai kuali yang dinamis dan mendidih, berisi dorongan-dorongan primal, keinginan-keinginan yang tertekan, ketakutan-ketakutan yang mengakar, dan konflik-konflik yang belum terselesaikan. Ini adalah sistem operasi otak kalian yang tidak ada yang tahu keberadaannya. Sementara pikiran sadar kalian sibuk dengan kegiatan sehari-hari, alam bawah sadar kalian menjalankan banyak proses di latar belakang, memengaruhi segalanya. Alam bawah sadar adalah arsitek tersembunyi kepribadian kalian, sutradara diam-diam dari skenario hidup kalian. Pernahkah kalian salah bicara, yang disebut kepleset Freudian, di mana kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian maksudkan, tetapi secara tidak sengaja mengungkapkan kebenaran tersembunyi? Itulah alam bawah sadar yang muncul ke permukaan. Pernahkah kalian mengalami mimpi aneh yang terasa sangat bermakna? Bahasa simbolik yang tidak dapat diuraikan oleh pikiran sadar kalian. Freud akan mengatakan bahwa itulah alam bawah sadar kalian, memproses, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah saat kalian tidur. Konsep ini telah diperbarui dan disempurnakan, tentu saja. Ilmu kognitif modern membicarakannya dalam istilah yang berbeda, seperti bias implisit atau priming. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa menampilkan kata-kata yang terkait dengan usia tua, bahkan terlalu cepat untuk disadari secara sadar, dapat menyebabkan orang berjalan lebih lambat secara fisik. Itulah OS bawah sadar kalian, pemrosesan latar belakang kalian, menanggapi data yang bahkan tidak kalian ketahui, telah kalian terima. Itu adalah firasat yang memberitahu kalian untuk mempercayai seseorang, atau keengganan yang tidak dapat dijelaskan terhadap tempat tertentu. Itulah alasan kalian mungkin memilih satu merek daripada yang lain, tanpa tahu mengapa, atau mendapati diri kalian mengulangi pola yang sama dalam hubungan. Wawasan radikal Freud adalah bahwa ini bukanlah gangguan acak. Ini adalah fitur dari sistem tersembunyi, sistem yang mendorong keputusan terpenting kalian, ketakutan terdalam kalian, dan keinginan terkuat kalian, semuanya dari bayang. Dia memberi kita bahasa untuk mulai berbicara tentang 60% dari diri kita, yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Mari kita bahas secara praktis. Seluruh industri terapi senilai $155 miliar, dari psikodinamika hingga CBT, semuanya dimulai dengan ide sederhana Freud, terapi bicara. Sebelumnya, perawatan kesehatan mental itu kuno. Lihat iklan parfum yang mengisyaratkan seks dan kekuasaan, atau iklan mobil yang menjanjikan status. Itu neuromarketing, industri senilai $2,5 miliar, yang berbicara langsung ke alam bawah sadar kalian. Buku pedoman Freud, film seperti Inception atau Fight Club, seluruh alur ceritanya dibangun di atas eksplorasi alam bawah sadar. Karakter TV kompleks favorit kalian. Berterima kasihlah pada Freud karena membuat konflik internal menjadi cerita yang menarik. Sekarang mari kita hapus Freud. Bayangkan, terapi hanyalah obat, tidak ada pembicaraan tentang perasaan kalian. Meme tentang masalah ayah tidak berarti apa-apa. Iklan hanyalah daftar produk yang membosankan. Yang terpenting, kita tidak punya bahasa untuk perjuangan batin kita. Kita buta emosi. Sekarang, mari kita perjelas. Mengakui pengaruh Freud tidak sama dengan mendukung seluruh karyanya. Terus terang, dalam banyak hal spesifik, Sigmund Freud terbukti, secara fundamental, salah. Teori-teorinya seringkali tidak dapat dibuktikan, berakar pada interpretasi subjektif daripada bukti empiris, dan diwarnai oleh bias sosial pada zamannya. Jika Freud memberi kita peta pikiran manusia yang digambar tangan dan penuh mitos, maka kemajuan ilmiah abad terakhir telah memberi kita GPS. Dan GPS itu adalah ilmu saraf modern. Tantangan besar pertama terhadap kerajaannya yang psikoanalitik adalah behaviorism. Pemikir seperti B.F. Skinner dan Ivan Pavlov melihat obsesi Freud dengan hal-hal yang tidak terlihat, id, ego, alam bawah sadar, dan menyatakannya tidak ilmiah. Bagi mereka, pikiran adalah kotak hitam yang tidak dapat diketahui. Mengapa membuang waktu menebak apa yang ada di dalamnya? Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sejati seharusnya hanya berkaitan dengan apa yang dapat diamati dan diukur. Perilaku, stimulus dan respons, tindakan dan konsekuensi. Menurut pandangan mereka, kalian tidak perlu menyelidiki trauma masa kecil untuk memahami mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu. Kalian hanya perlu melihat pola penguatan dan pengondisian mereka.
Itu adalah penyederhanaan yang radikal, hampir brutal, tetapi itu memaksa bidang psikologi untuk menjadi lebih ketat dan berbasis bukti. Itu adalah koreksi besar pertama, belokan tajam dari kedalaman psikoanalisis yang keruh menuju dasar yang kokoh dari laboratorium. Lalu datanglah revolusi kognitif. Gerakan ini tidak menolak pikiran seperti yang dilakukan kaum behavioris. Sebaliknya, ia mengusulkan metafora baru yang kuat, pikiran sebagai komputer. Tiba-tiba, para psikolog memiliki kerangka kerja untuk secara ilmiah mempelajari proses mental internal. Berpikir bukanlah ether misterius, itu adalah pemrosesan informasi. Memori bukan hanya ingatan yang samar, itu adalah penyimpanan dan pengambilan. Pengambilan keputusan dapat dipecah menjadi algoritma dan heuristik. Ini adalah pengubah permainan. Ini memungkinkan para peneliti untuk menyelidiki konsep-konsep seperti perhatian, persepsi, dan bahasa dengan presi yang hanya bisa diimpian oleh Freud. Pendekatan kognitif tidak perlu menciptakan tahapan psikoseksual yang rumit untuk menjelaskan perkembangan manusia. Ia dapat memodelkan bagaimana sistem pembelajaran dan memori matang seiring waktu. Ini adalah tantangan langsung terhadap teori Freudian, menggantikan gaya sastra dan interpretatifnya dengan diagram alur, model, dan eksperimen terkontrol. Dan itu membawa kita ke hari ini, ke dunia ilmu saraf modern yang berkilau dan beresolusi tinggi. Dengan alat seperti fMRI dan EEG, kita benar-benar dapat melihat otak bekerja. Kita dapat melihat amigdala menyala sebagai respons terhadap rasa takut, menunjukkan korteks prefrontal yang terlibat selama pemecahan masalah yang kompleks, dan melacak jalur saraf pembentukan memori. Kita sedang memetakan wilayah yang hanya bisa dispekulasikan oleh Freud. Kita telah menemukan bahwa beberapa intuisinya memiliki inti kebenaran. Otak kita melakukan sejumlah besar pemrosesan di luar kesadaran kita. Tetapi ilmu saraf memberikan dasar biologis, bukan mitologis. Ini memberi kita mekanisme, bukan hanya metafora. Jadi ya, argumen baliknya sangat kuat dan sebagian besar mereka telah memenangkan debat ilmiah. Tapi inilah intinya, paradoksnya. Kita membutuhkan peta yang cacat, yang sangat puitis itu untuk memulai perjalanan. Teori-teori Freud begitu provokatif, begitu luas, dan begitu kontroversial, sehingga mereka menciptakan gaya gravitasi dalam psikologi. Dia membuat klaim yang begitu berani, sehingga generasi ilmuwan mendedikasikan hidup mereka untuk menguji, membantah, dan pada akhirnya menggantinya. Behaviorism muncul sebagai oposisi langsung terhadap kurangnya data yang dapat diamati. Revolusi kognitif berusaha memetakan pikiran yang telah dia coba jelaskan. Ilmu saraf sekarang memberikan bukti biologis yang terperinci yang tidak pernah bisa dilakukan oleh metodenya. Dia menjadikan psikologi ilmu sejati, bukan dengan menjadi benar, tetapi dengan menjadi sangat, menarik, dan sangat salah, sehingga dia memaksa orang lain untuk meluruskan fakta-fakta mereka. Dia menggambar X di peta harta karun, dan dengan demikian, menginspirasi ekspedisi global selama 1 abad untuk membuktikan bahwa itu berada di tempat yang salah. Jadi apakah Freud seorang visioner atau penipu? Keduanya, tapi dia memberi kita alat terpenting, konsep bahwa ada dunia tersembunyi di dalam pikiran kita yang patut dijelajahi. Dan perjalanan itu mengubah segalanya. Jika ini mengubah kalian melihat pikiran kalian, tekan tombol suka dan berlangganan. Dan beritahu saya di kolom komentar, visioner atau penipu? Apalagi yang harus kita hapus selanjutnya? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan untuk konten seperti ini. Tekan tombol suka jika ini membantu, dan bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Punya pertanyaan atau saran untuk video selanjutnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.